Bapak Ibu yang kami hormati, izin saat ini Gus Miftah telah membersamai kita dan tentu sebagai ungkapan rasa kebahagiaan kita masyarakat Kabupaten Ketapang keseluruhannya hadir pada malam hari ini. Gus Miftah akan dipasangkan cindera mata berupa peci manik dan rompi adat oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang yang dalam hal ini sekaligus sebagai Ketua Panitia Ceramah Kebangsaan. Tentu cindera mata ini diberikan tanda bahwa Gus Miftah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Kabupaten Ketapang. Tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk dapat menempati tempat yang telah ditentukan. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Ora Haji Sleman, Yogyakarta, yang tentu lebih akrab kita sapa dengan Gus Miftah di Tanah Kayong, Kabupaten Ketapang tercinta. Baik, selanjutnya untuk seluruh jamaah yang hadir kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekali lagi kami persilakan yang saat ini masih berdiri, kami persilakan untuk dapat duduk. Insya Allah rangkaian acara utama kita, ceramah kebangsaan pada malam hari ini akan bersama-sama kita dengarkan. Baik, untuk beberapa saat kami persilakan kepada peliput juru kamera Wamedia untuk mengabadikan momen terlebih dahulu. Sekali lagi kami persilakan untuk beberapa saat untuk mengabadikan momen pada malam hari ini. Baik, cukup, terima kasih. Kami persilakan kepada peliput juru kamera Media untuk dapat kembali ke tempat masing-masing karena rangkaian acara akan kita lanjutkan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kayu melintang ujungnya patah, sila disambung supaya panjang. Selamat datang kepada Gus Miftah di Tanah Kayong, Kabupaten Ketapang. Anak gajah main bertiga mencari makan di tepi gua. Kini Gus Miftah telah bersama kita untuk menyampaikan ceramah kebangsaan kepada kita semua. Insya Allah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu hadirnya Gus Miftah ke Tanah Kayong, Kabupaten Ketapang pada malam hari ini insya Allah akan menyampaikan ceramah kebangsaan dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia serta mewujudkan ASN berakhlak. Anak cecak di dalam gayung, entah berkaki entahkan tidak. Kalau Gus Miftah dah terinjak ke Tanah Kayong, entah kembali entah tidak. Iya, izin Gus Miftah ini adalah salah satu pantun andalan di Kabupaten Ketapang yang tentu ini juga sudah menjadi petuah karena tentu sudah banyak yang membuktikan kalau galah terikat tali sila disimpan tepi perigi. Kalau Gus Miftah nanti kembali tak akan lama pasti datang lagi. Amin. Setuju ya? Insya Allah walaupun beliau besok atau subuh nanti kembali, insya Allah tidak akan lama akan datang lagi ke Tanah Kayong, Kabupaten Ketapang. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita langsung sambut ceramah kebangsaan yang akan disampaikan Al-Karim, Al-Mukarram, Al-Fadil, Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic saya bawa sendiri.
Kamu jangan sok tahu. Mungkin servernya kurang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Cek cek. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Cek cek. Satu. Ini kayaknya anggarannya pas-pasan. Hadratal muhtaromin, para masyayikh, para tuan-tuan negeri, tokoh cek cek, para tokoh cek cek, para cek cek. Ini mic saya terlalu mahal untuk sound yang pas-pasan. Cek 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 cek. Pakai dua. Para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dewan asatid asatidah yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, jajaran Forkompinda, Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Pak Jaksa, Pak Hakim, dan seluruh ASN yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, warga masyarakat Ketapang yang berbahagia. Beli bawang dapatnya merica. Gus Miftah datang ke Ketapang dengan membawa cinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah perjalanan yang begitu panjang dari Pangkalan Bun, saya tanya sama panitia, perjalanan ke Sungai Melayu berapa jam? Ya mungkin cuma 4 jam Gus. Faktanya hampir 7 jam. Jalannya gimana? Alhamdulillah bagus Gus. Ternyata saya diprank. Itulah bedanya mungkin Ketapang dengan Jakarta. Ketapang banyak jalan berlubang, sementara Jakarta banyak lubang berjalan. Tapi apapun itu kita syukuri keadaan ini, yang tak lain dan tak bukan pertemuan malam hari ini karena diizinkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Hakikatnya manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia bisa bukan berarti dia bisa, tapi karena dipisahkan oleh Allah yang Maha Bisa. Itulah kenapa kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam beliau mengatakan, ma tawaqqafa matlabun
anta talibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Diganti yang baru, Bu. Kamu pengen ganti apa pengen melihat aku dari dekat? Kok kamu gemeteran? Nggak sekalian rendang, sate, bakmi gitu? Makasih ya, Bu. Ngomong apa aku? Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Sesuatu yang kita sandarkan kepada Tuhan, seberat apapun itu akan menjadi ringan. Sementara sesuatu yang tidak pernah kita sandarkan kepada Tuhan, sekecil apapun akan menjadi besar. Saya kasih contoh. Saya punya kawan dulu Kapolres Sleman, sekarang sedang Sespimdi. Anaknya mau ikut umroh saya, kebetulan cewek. Salah satu syarat umroh harus suntik meningitis. Alhamdulillah, saya baru 2 minggu Bapak pulang dari haji. Saya doakan warga Ketapang segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum selesai, kenapa kamu aminkan? Segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk haji dan umroh. Syarat untuk umroh harus suntik meningitis. Karena cewek ada tes urin. 30 menit di kamar mandi kencing, dia keluar. Mana air kencingmu? Mohon maaf, Bah, air kencing saya nggak keluar. Padahal 30 menit di kamar mandi. Saya bilang, goblok nguyuh raiso. Akhirnya gantian saya masuk kamar mandi karena saya pengen pipis. Sama, nggak keluar. Saya mikir, kenapa nggak keluar? Tak obat ABG, tetap ramah tuh. Tak selentik indasi, yo ramah tuh. Ini menunjukkan apa? Sesuatu yang ringan sekalipun ketika Allah tidak menghendaki tidak akan pernah terjadi. Contoh yang paling gampang, Anda bisa tidur bukan karena Anda pintar tidur, karena mata Anda ditidurkan oleh Allah yang membuat tidur. Makanya banyak contoh kasus orang mau tidur di hotel, kamarnya bagus, kasurnya tebal, AC-nya dingin, baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, matanya nggak merem-merem. Lucunya warga Ketapang begitu mendengarkan khutbah Jumat tidak membaca doa, matanya merem. Makanya saya selalu bilang obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Disitulah kemudian kenapa kita harus berpasrah diri kepada Dia yang satu. Siapa? Allah. Bahwa manusia itu lemah, manusia itu tidak bisa apa-apa kecuali diizinkan oleh Dia yang maha bisa. Persoalannya adalah kita hanya mengingat Allah ketika butuh saja. Saya sering mengatakan, kita menjadikan Allah seperti ambulan. Maksudnya hanya dicari di saat butuh saja. Maka kemudian apa? Momentum hijrah masuk tahun baru Islam Hijriyah
sahabat Utsman radhiyallahu an pernah berkata, al-hijratu farraqat bainal haq wal batil. Yang namanya hijrah itu adalah orang yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang buruk, mana yang tidak buruk. Maka malam hari ini kita akan mengasah rasa kita supaya memiliki sensitivitas. Benar tidak saya sudah berpasrah sama Allah, atau bahkan saya lebih merasa hebat dibandingkan Allah? Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau mungkin ngukur ukuran tenaga, mungkin saya nggak kuat ngomong malam hari ini, Bu. Sudah 10 hari saya nggak pulang, perjalanan jauh. Sehari kalau di Jawa bisa manggung 4-5 kali. Di Kalimantan karena jaraknya jauh 2 kali. Perjalanan yang begitu luar biasa, di jalan serasa dihajar ombak tanpa air. Kelubak, kelubuk, kelubak, kelubuk. Pertanyaannya, kenapa kok mampu? Karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Saya ini besok harus kembali ke Jakarta. Saya ada acara di Cilegon, malamnya di Bekasi, besoknya ke Bandung, balik lagi Jakarta. Hari Jumat saya khutbah di Mabes Angkatan Darat bersama Kasat Pak Dudung. Pertanyaannya, kalau saya keluar Telus, kelonnya kapan? Makanya saya selalu bilang, anak-anak Banser ya, ini Banser ini keren, duduk di bawah tanpa tikar, pulang pengajian insya Allah little body, sini degatel kelebon wedi. Tukang Sony tak ajar. Inilah bedanya sound system sama cewek. Sound system dimodali banyak, kelihatan wujudnya. Cewek dimodali banyak, diambil temannya. Sing bener toh Sony. Sebenarnya mic-nya enak ini Pak, karena ini mic mahal. Tapi ini ininya nggak masuk sana servernya itu. Kayaknya perlu dibalik ini. Saya pegang sound, tukang soundnya ngaji di sini kayaknya. Cek. Nah, yang namanya hijrah itu apa? Momentum berbenah. Mana wilayahnya Tuhan, mana wilayahnya manusia. Hari ini yang menjadi persoalan kemudian adalah begitu banyak manusia yang mengambil wilayahnya Tuhan. Bapak Ibu, mungkin Anda semua tahu, Deddy Corbuzier masuk Islam wilayahnya ketika saat itu sering berdiskusi dengan saya. Dan saya orang yang paling anti untuk ngajak orang lain masuk agama Islam. Kenapa? Karena bagi saya agama itu pilihan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Saat itu salah satu momentum Deddy Corbuzier masuk Islam apa? Bulan Ramadan, rame-ramenya ormas pengen nutup rumah makan di bulan Ramadan. Tanggal 17 Ramadan, saya datang ke rumahnya Deddy. Dalam keadaan berpuasa, saya beli makanan Padang. Karena Deddy Corbuzier seneng masakan Padang. Saya bawa nasi 5 bungkus. Mas Deddy itu makannya 24 jam sekali. Jadi kalau jam 12 malam, makannya besok jam 12 malam lagi. Makannya cuma sekali. Nasi 2 bungkus, ayamnya bisa 20. Saya ketok pintunya, pintu kamarnya saya buka, dia kaget. Kenapa? Karena saya bawa makanan. Begitu saya bawa makanan, dia tanya, lu gila ya bro? Kenapa bro? Kan lu puasa, ngapain bawain gua makanan? Bukankah teman-temanmu yang lain ormas teriak-teriak pengen nutup rumah makan? Kok kamu malah bawain saya makanan? Oke, nanti kita bahas. Akhirnya kita bikin podcast. Jadi saya itu orang yang pertama kali diundang di podcastnya Mas Deddy Corbuzier. Waktu itu dia tanya sama saya begini. Ini pertanyaan muncul ketika Mas Deddy non Islam.
Bro, saya mau tanya, coba you jawab. Apa mas? Iman itu menurut kamu apa? Saya bukakan kitab Jawahirul Kalamiyah. Al-iman huwa anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuqsani. Yang namanya iman itu apa? Meyakini bahwa Allah disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Artinya apa? Allah itu sempurna, tidak punya kekurangan. Ini orang pintar. Mas Dedi itu kan mampu menumbuhkan motivasi orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Dia tanya sama saya begini, Allah itu sempurna Gus? Ya. Berarti nggak perlu dibela? Nggak perlu. Islam itu sempurna? Iya. Berarti nggak perlu dibela? Nggak perlu. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau Anda mengatakan membela Allah, berarti Anda ingin mengatakan Allah itu lemah, Anda kuat. Contoh, polisi nangkap tersangka. Kenapa tersangka butuh pengacara? Karena tersangka lemah, maka butuh pendampingan lawyer. Bahkan kalau dia tidak bisa bayar pengacara, negara menyediakan pengacara. Kenapa butuh pengacara? Karena tersangka lemah, maka butuh dibela. Pertanyaan saya adalah, kalau Anda mengatakan membela Allah, berarti Allah itu lemah, Anda kuat. Kan kebalik. Sama halnya ketika orang mengatakan front pembela Islam, berarti Anda menganggap Islam itu lemah, Anda kuat. Maka bagi saya yang benar bukan front pembela Islam, tapi pembela Muslim. Karena yang perlu dibela itu bukan Islamnya, tapi umat Islamnya. Contoh, kasus di Rohingya. Orang Islam dianiaya di Rohingya. Maka kita memberikan pertolongan dan bantuan kepada umat Islam di Rohingya. Akhirnya Dedi tanya, kamu setuju nggak kalau rumah makan itu dibuka di bulan Ramadan atas nama orang puasa minta dihormati? Saya jawab, saya tidak setuju. Kenapa? Karena bagi saya berpuasa itu untuk Allah. As-saumuli, kata Allah, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Maka puasa itu adalah bukan minta untuk dihormati, tapi puasa itu melahirkan pribadi yang terhormat. Maka saya bilang, saya nggak setuju kalau bulan Ramadan orang teriak-teriak nutup rumah makan. Kenapa? Karena orang puasa harusnya menghormati mereka yang buka rumah makan. Kok begitu? Iya, karena tidak semua warga Indonesia itu orang Islam. Satu, tidak semua orang Indonesia itu sehat. Yang Islam belum tentu puasa. Boleh buka? Boleh. Maka saya bilang, kenapa orang puasa itu mulutnya bau? Karena yang harus ditutup bukan rumah makannya, tapi cangkemnya. Betul? Maka dikatakan diam itu emas. Itulah alasan kalau istri saya minta emas, saya diam. Waktu adalah wah. Makanya kalau kamu ngajak teman, ayo bro kita jalan, sorry nggak ada waktu, berarti temanmu nggak punya wah, nggak punya uang. Nah, maka Bapak Ibu, saya melihat adanya paham-paham hari ini yang mencoba kembali mengotak-ngatik soal toleransi. Sampai kemudian polisi di zaman Pak Sigit ketika mencalonkan diri sebagai Kapolri memunculkan istilah moderasi beragama di dalam presisi. Ini saya punya rencana Pak sama Pak As SDM, Bang Wahyu Widada. Saya kemarin sempat diskusi dengan Pak Kabak Intelkam. Juga besok mau kita bicarakan dengan Pak Kasat tentang moderasi beragama, mengganti istilah deradikalisasi dengan moderasi beragama.
Saya pengen jalan keliling Polda, Polres, TNI, Polri, bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, berbicara, beragama dan bernegara yang happy dan menyenangkan, melibatkan teman-teman Banser. Saya yakin saya besok masuk surga dikawal sama Banser, amin. Banser kan tugasnya survei lokasi, jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei sama Banser. Surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Nah, salah satu yang memicu paham-paham intoleran itu muncul itu apa? Salah satunya adalah klaim kebenaran sepihak, merasa tafsir agamanya paling benar, padahal Al-Quran mengatakan, mohon maaf, padahal Nabi Muhammad mengatakan apa? Man fassaral Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya, siap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Barang siapa ngundang dia nggak ada kipas angin, panas. Panas, Pak. Bro, panas bro Alek. Saya tidak minta, hanya mengingatkan kewajiban panitia. Kalau tetap tidak datang, akan saya catat di medsos saya, satu-satunya pengajian yang tidak ada kipas angin, Ketapang. Sing saat-saat masih Sallu ala Nabi Muhammad. Contoh, orang menafsirkan ayat ngawur. Satu saat saya di-tag di akun Instagram saya, awas hati-hati lagu musyrik. Saya bingung apa yang dimaksud dengan lagu musyrik. Ternyata menurut yang bersangkutan, lagu musyrik itu apa? Lagu Padamu Negeri Kami Berbakti. Alasannya apa? Karena lagu ini bertentangan dengan firman Allah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, mati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kenapa kok Padamu Negeri dia bilang? Ini yang namanya pemerkosaan ayat. Jaka sembung bawa golok, gak nyambung blok. Joko Tingkir masak nasi liwet. Apa bu? Dasku reso mikir mergo ndasmu mumet. Ini penafsiran yang salah. Padahal mohon maaf, sebaik apapun kita menafsirkan Al-Quran, itu tidak bisa mewakili Allah, Pak. Itulah kenapa kemudian Al-Quran itu multitafsir. Tapi mohon maaf, tidak semua orang boleh menafsirkan Al-Quran kalau tidak punya disiplin ilmunya. Cara yang paling gampang begini deh. Di depan, ini gedung apa ini Pak? Pemda, kantor bupati. Di depan jalan kantor jalan, depan kantor Pak Bupati terjadi kecelakaan sepeda motor. Dia yang melihat kecelakaan itu beberapa orang, 1 kiai, 2 polisi, 3 makelar. Dari 3 sudut kacamata ini akan melahirkan pandangan yang berbeda, Pak. Kejadiannya sama. Iya. Kiai akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pengajian gak ada kipas anginnya. Kecelakaan kok kipas angin. Ngopi dulu. Para pejabat ini harus belajar dari filosofi kopi. Kopi itu kalau masih panas tolong langsung diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Jangan pernah kamu sia-siakan kepercayaan rakyat.
Karena ketika hilang, merongos. Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Kipas angin Al-Fatihah. Panas itu. Hatiku rasane loro, nunggu kipas angin kok ora teko-teko. Begitu ana kipas angin ora ono kok aneh modar. Ya ora cedak-cedak bro, masuk angin, mundur titik. Makasih Mas. Mudah-mudahan yang bawa kipas angin masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat habis pengajian. Oh, tadi muter. Begitu kecelakaan terjadi, yang lihat kiai, polisi, makelar. Kejadiannya sama Pak, Bu, tapi tafsirnya bisa beda. Tiyer kiai, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Segalanya kembali kepada Allah, kata kiai. Polisi yang lihat, orang lantas, tafsirnya beda lagi. Ini kalau dilihat dari insidennya, kayaknya sebelum kecelakaan terjadi pelanggaran lampu lalu lintas. Sama-sama polisinya, yang satu intel apa sarsa, beda lagi. Kalau dilihat gak ada plat nomornya, jangan-jangan motor malingan. Utak intel atau soal gitu. Saya itu membedakan polisi intel sama bimas Pak, nggak perlu lihat seragamnya, cukup lihat batuknya sudah beda. Kalau intel tuh batuknya ditahan-tahan Pak, itu intel. Tapi kalau bimas, itu bimas. Oh, Pak Satbimas itu. Pak Satbimas? Oh bukan. Oh Pak Kapolres, Pak Kapolres. Sorry Pak Kapolres. 2000 berapa Pak Kapolres? Oh 2000, alhamdulillah. Saya punya teman di lantas ini, Bang Iqbal, 99. Pak Kapolres AKBP. Oh sama saya, AKBP. Aku kiainya Bapak polisi. Coba. Begitu yang lihat polisi mengatakan ini pelanggaran lalu lintas. Coba masyarakat jangan gampang terprovokasi dengan berita-berita hoak. Terakhir katanya polisinya kurang ajar. Kenapa? Naik motor pakai sandal jepit ditilang. Itu hoak. Itu hanya himbauan dari kepolisian, jangan berkendara pakai sandal jepit. Karena kalau terjadi kecelakaan bisa parah dibandingkan yang pakai sepatu. Betul? Tapi mohon maaf, nggak ada istilah kalau pakai sandal jepit ditilang, itu nggak ada. Saya langsung tanya sama kakor lantas, nggak ada. Polisi itu takut kalau ibu-ibu naik motor pakai sandal jepit, karena kalau ditilang berpotensi sandal jepit genapui cangkemnya polisi. Sedangkan kok hoak. Pandangan kiai sama polisi sudah beda. Begitu lihat kecelakaan makelar, beda lagi. Wah, ini kerusakan motor 30%. Motornya masih laku 7 juta. Makelar kok itu. Ini hanya satu kejadian, Pak. Apalagi ayat Quran. Maka di sini kemudian supaya kita tidak salah menafsirkan, kita diperintahkan untuk cari guru. Al-Quran mengatakan, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Bapak Ibu, saya di Jakarta itu sedang punya pengajian teman-teman artis dan selebritis. Gara-garanya apa? Ada kecenderungan banyak artis pengen belajar agama tapi dengan cara yang salah. Maka ketika menjadi bintang tamu Mata Najwa, saya bilang orang yang salah pergaulan
lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Faktanya Pak, atas nama hijrah orang baru belajar agama seolah-olah sudah ahli agama. Sama halnya beginilah, saya baca KUHP, saya ngerti dan KUHP, tapi saya tidak bisa mendeklar diri saya seorang ahli hukum. Jangan Anda membaca buku medis seolah-olah Anda seperti dokter. Saya membaca peraturan ASN, bukan berarti saya ASN. Lah sekarang orang baru belajar agama, baca buku sendiri, mendeklar dirinya sudah sebagai ahli agama. Maka salah kaprah, Pak. Artis baru belajar agama mengatakan apa? Masang kaligrafi Muhammad sejajar dengan Allah itu bid'ah dolalah, sesat dan menyesatkan. Dia mengatakan apa? Masjid yang ada kaligrafinya itu masjid bid'ah, masjid sunnah nggak ada kaligrafinya. Iki belajarin nanti. Ketoknya dolane kurang adoh, mainnya kurang jauh, temannya kurang banyak, tidurnya kurang malam, kopinya kurang kental. Coba kita lihat kenapa kemudian saya pengen pengajian sama teman-teman artis itu, Pak. Nanti belum lagi paham yang mengatakan hormat merah putih tidak ada dasarnya, belum lagi yang mengatakan Pancasila bukan ideologi satu-satunya bisa diganti dengan khilafah dan lain sebagainya. Ini panjang ini ya, tapi karena anggaran pas-pasan ya nggak panjang-panjang. Coba kita lihat, ini pola paham yang salah. Orang baru belajar agama seolah-olah ahli agama. Makanya dulu Gus Dur pernah mengatakan apa? Akan datang satu saat orang yang tidak pernah ngaji tahu-tahu ngaku ustadz. Akan datang satu zaman orang nggak pernah ngaji tahu-tahu dipanggil kiai. Makanya dalam kitab taklim itu ada kaidah bunyinya begini: al ilmu bila syaikhin fasyaikhuhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Salah milih guru, gurunya banyak setan. Saya beberapa waktu yang lalu kirim artikel tulisan tentang polisi cinta sunnah. Saya bilang gak ada salahnya orang cinta sunnah, itu gak ada salahnya, Pak. Tapi persoalannya kemudian adalah seolah-olah yang nyunah hanya kamu sendiri. Bahkan ada satu foto itu, Pak, mohon maaf, bajunya coklat seperti kawan-kawan polisi, tapi bodanya dibuat seperti jubah. Lah otaknya keblasok. Sejak kapan seragam polisi coklat jadi jubah? Makanya tadi siang di Sungai Melayu saya bilang, tolong bedakan antara budaya dengan agama. Jubah itu bisa dikatakan budaya, bisa dikatakan sunnah. Kenapa budaya? Karena tradisi jubah sudah ada sejak sebelum Kanjeng Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok pakai jubah. Kenapa kemudian dikatakan sunnah? Karena Nabi Muhammad di masa kenabian tetap menggunakan jubah. Artinya apa? Dari mana kita sudut pandang melihatnya? Boleh pakai jubah? Boleh. Kalau saya Jumatan di pondok, apalagi di Mekah, saya pakai jubah karena sesuai dengan kondisinya. Pertanyaannya, orang Ketapang pekerjaannya narik becak, apakah harus pakai jubah? Tidak. Narik rem bisa salah, becak itu remnya di bawah sadel, pakai jubah saya mau tarik keliru. Pekerjaannya naik pohon kelapa pakai jubah, bahaya bro, beluluke nambah loro. Saya tadi ditanya, Pak, songkok yang bapak-bapak pakai, Pak polisi pakai, banser pakai, itu songkok Islam apa songkok nasional? Songkok nasional. Berarti orang non Islam boleh nggak pakai kopiah? Boleh.
Umpamanya ada orang Dayak agamanya Kristen, boleh nggak orang Dayak agama Kristen pakai songkok? Boleh. Saya biasanya kalau kemarin saya terakhir ngaji di Palangkaraya, saya dikasih ini, apa namanya Pak? Ikat kepala ala Dayak, sah-sah saja. Saya kalau ngaji di Bali pakai ikat kepala ala Bali, itu bukan Hindu, itu Bali. Saya ngaji di Madura pakai ikat kepala Madura. Saya ngaji di Papua dikasih koteka. Saya bilang ini tradisi dan budaya yang baik, saya terima, saya bawa pulang sebagai koleksi. Tapi mohon maaf, kalau suruh pakai saya belum berani. Tapi budaya mereka harus kita hormati. Ini namanya songkok nasional. Maka orang non Islam juga boleh pakai songkok. Ini namanya budaya. Nah, persoalannya kemudian adalah selalu saja kita mengatakan klaim kita ini paling benar. Salahnya di mana? Karena salah milih guru. Dulu ada artis Pak, baru belajar agama jadi host acara TV. Dia mengatakan apa Pak? Mendoakan orang mati kirim Fatihah, nggak ada dalilnya. Lah kamu baru belajar ngaji sudah berfatwa. Maka saya bilang dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah sesuai dengan profesionalismenya. Pak polisi amar ma'ruf nahi mungkar itu dakwah. Tentara menjaga kedaulatan negara itu dakwah. Banser menjaga pengajian, mengamankan kiai jamaah itu dakwah. Kamu gak usah ikut-ikutan ceramah kayak saya. Kenapa? Nanti saingan saya banyak. Santai bro, kalau saya semakin banyak pendai saya semakin senang. Tapi maksud saya apa? Kalau Al-Quran mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan satu posisi diperebutkan banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Anda polisi, jadi polisi terbaik. Tentara terbaik. Banser terbaik. Kalau saya sendiri punya prinsip, kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Karena kalau adab, akhlak semakin banyak semakin mahal. Tetapi di luar adab dan akhlak semakin banyak semakin murah. Makanya saya bilang, barang itu kalau sedikit berarti antik. Kalau antik langka. Kalau langka pasti harganya mahal. Kiai itu banyak, tapi yang ngurusi lonte langka. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah barang langka. Kalau langka berarti Gus Miftah barang antik. Karena ngurusi lonte. Berarti Gus Miftah kiai langka kok kiai lonte, goblok banget. Bosok cangkeme kiai lonte. Kiai langka. Ngawur. Lawang aku nembe mudun saka mobil, bapak teriak, "Gus, sarkem lah." Iki kepiye iki aku? Maka di sini kemudian apa? Tingkat kita beragama, pemahaman kita beragama tergantung kepada siapa kita berguru. Makanya kenapa kemarin pas Rapimnas TNI Polri, Pak Presiden Jokowi bilang apa Pak Kapolres? Pak Dandi mungkin ada. Awasi WA grup para istri, jangan sampai ngundang Ustadz radikal. Saya ketemu Pak Mensesnek Mas Pratekno, saya bilang perintah Presiden bagus, awasi WA grup para istri. Jangan sampai suaminya, mohon maaf, aparatur negara, tapi istrinya justru melawan negara. Awasi WA grup para istri. Pertanyaan saya, apa berani suami ngawasi HP-nya istri? Yang ada istri ngawasi HP-nya suami, betul Pak? Wedok dilawan. Perempuan tuh penyakitnya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Apalagi perempuan polisi, belas nggak pernah salah gitu pasti.
Hanya kemarin saya guyon sama Pak Wahyu Asrena Wahyu Adiningrat, Gus, gimana tentang polisi? Saya bilang sama Bang Wahyu, saya nggak suka polisi. Loh, sukanya polwan. Polisi lanang ya Pak. Karena apa? Akan ironi Bapak Ibu, suami Anda aparatur negara, istrinya menjelek-jelekan negara. Beberapa kasus, mohon maaf, TNI Polri, suaminya aparat, istrinya menjelek-jelekan pemimpin. Ini terjadi kesalahannya kenapa? Karena salah milih guru. Maka jangan sampai terjadi di ASN Kabupaten Ketapang. Betul? Saya kasih contoh Pak. Saya ngaji di Jawa Tengah, Kabupaten Demak. ASN di daerah Pantura dikumpulkan sama Pak Ganjar. Saya diminta untuk berbicara tentang Pancasila. Ada bapak-bapak pakai baju ASN, aparatur sipil negara, guru, maju ke depan. Dia mengatakan apa? Indonesia ini nggak bisa makmur gara-gara kesalahan sistem. Saya tanya, menurut Bapak sistem yang paling bagus apa? Ini saatnya Pancasila diganti dengan sistem khilafah. Saya udah mulai ngelus Dodo. Dodo nih istri saya. Ya Allah. Saya tanya sama dia, Pak Guru, coba tunjukkan kepada saya negara mana di dunia yang berhasil dengan sistem khilafah. Dia jawab, Arab Saudi. Saya tanya, dari mana Anda mengatakan Arab Saudi itu sistem khilafah? Itu kan negara Islam yang dijadikan undang-undang Al-Quran. Mulai goblok saya bilang. Arab Saudi itu Bapak Ibu itu bukan khilafah tapi al-mamlakah, kerajaan yang dibuat oleh As-Saud. As-Saud ngurusi kerajaan, Syekh Abdul Wahab ngurusi Wahabinya. Makanya kenapa Arab Saudi itu identik dengan Wahabi. Tapi coba Anda lihat hari ini, Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, mengatakan apa? Kalau ada dai berbicara khilafah di Arab Saudi, pancung lehernya. Lah, kita ini masih terlalu lunak Pak. Hizbut Tahrir itu sudah dijadikan organisasi terlarang oleh pemerintah, dicabut izinnya. Tetapi coba Anda lihat, orangnya masih kemana-mana Pak, masih bikin kajian tentang khilafah. Pancasila tidak cocok untuk Indonesia, diganti dengan sistem khilafah. Saya ketemu dengan orang seperti itu, saya tanya, Mas, saya tanya, khilafah itu Bapak Ibu menghilangkan sekat-sekat nasionalisme, diatur dalam satu pemerintahan Islam, menunjuk seorang khalifah. Saya tanya, yang ditunjuk sebagai khalifah itu siapa? Satu. Kalau sudah ada calonnya, yang milih siapa? Dua. Tiga, cara pemilihannya bagaimana? Nanti setiap orang milih satu Gus, berarti nggak ada bedanya dengan demokrasi. Kalau sudah terpilih, yang melantik siapa? Mumet dasi. Kenapa? Indonesia dengan demokrasinya ini tidak bertentangan dengan Islam. Saya pernah pengajian di Solo, baru masuk kota Solo, orang teriak-teriak apa? Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Ganti Pancasila dengan khilafah. Teriak lagi takbir. Kaca mobil langsung saya buka. Sami Allahu liman hamidah. Malah sopirku jawab Robbana walakal ham. Malah kayak wong sholat. Nah, maka saya akan memberikan narasi kenapa Pancasila ini ideologi yang pas untuk Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, Anda tahu Indonesia dijajah berapa tahun? 350 tahun. Ini saya sampaikan, saya berharap ASN, warga masyarakat Ketapang jadi bangsa yang pede, percaya diri, tidak gampang terprovokasi, tidak gampang diadu domba, tetap menjadi warga yang rukun, warga yang akur walaupun kita berbeda-beda. Jangan membeda-bedakan yang sudah sama dan jangan menyama-nyamakan yang memang berbeda. Makanya jangan kagetan, ibu kota pindah ke Kalimantan, cangkeme ngamuk. Kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan setan demi jin iblis? Cangkemmu mas.
Akhirnya tangkap polisi nangis, khilaf, matamu telat. Yuk kita bahas. Kalau enggak kita selawatan dulu yuk. Ini anu hadrer atau ini, anu musiknya atau ini? Oh enggak ada. Apa musiknya? Apa musiknya? Gaya nih ngering. Nggak usah terlalu bersemangat, kayak kamu nggak jelas. Saya pengen kita menyanyikan lagu syukur yuk untuk Indonesia dari Yakinku Teguh. Saya khawatir nanti Bapak Ibu mudah melupakan dengan lagu-lagu kebangsaan seperti ini. Karena dulu kalau zaman saya, zaman Pak Kapolres, zaman Bapak di belakang ini, dulu sekolah kita masih diajarkan PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sekarang sudah nggak ada, Pak. Dulu kita diwajibkan untuk menghafalkan lagu-lagu kebangsaan. Dulu kita diwajibkan menghafalkan nama-nama pahlawan. Jadi kita tahu siapa Patimura, siapa Diponegoro, siapa Cut Nyadin, siapa Cut Mutia. Anak sekarang sudah nggak tahu, Pak. Nggak ada pelajaran PSPB, nggak ada kewajiban menghafalkan lagu kebangsaan. Sudah nggak tahu Cut Mutia, taunya siapa? Cut Kike, Cut Tari, Cut Mini. Udah nggak tahu siapa-siapa. Aku khawatir jangan-jangan polisi-polisi ya serang ngerti saya lagu-lagu kebangsaan. Hati-hati loh, ndak. Makanya santri saya wajibkan setiap Senin wajib upacara bendera dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Saya minta kamarnya santri dipasangi gambar-gambar pahlawan. Kowe ngopo meneh? Ini kemayumen ya cah iki ya. Luweh kental. Makasih ya Bu, mudah-mudahan pulang hamil lagi ya Bu. Bawa HP apa enggak? Coba flashnya dihidupkan untuk HUT Republik Indonesia ke-77. Kita menyanyikan lagu syukur, mensyukuri anugerah kemerdekaan untuk Indonesia. Shollu ala Nabi Muhammad. Coba semuanya diangkat. Semuanya diangkat. Tolong musiknya menyesuaikan. Kok mau ketampang kan duwe HP tadi. Semuanya diangkat HP-nya. Pak polisi, angkat Pak polisi. Kayak ketoknya HP ini cross. Flashnya redup. Sana mana Pak Kapolres? Sana mana? Arah mana sana? Barat, utara? Oh selatan Pak. Oh berarti mau mendas Bu. Tak pikir sana itu barat. Ini saya hadap kemana ini? Oh barat, sana selatan. Semuanya diangkat. Shollu ala Nabi Muhammad. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Dengan musik dari yakinku teguh, hati ikhlasku
sekali lagi yang lebih kompak bareng-bareng untuk Indonesia. Dari hatiku hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Ada nggak anak kecil yang berani baca Pancasila? Tak kasih uang 300.000. Anak kecil yang berani baca Pancasila di depan silakan maju. Kalau nggak tua sekalian. Ada yang berani? Anak kecil atau yang tua sekalian? Cilik banget, apa tua banget? Ini mah mati udah mati. Udah, ini, satu ini. Salam. Parah, saya cuman. Corona. Ngambung barang. Siap gerak. Kok maju banyak? Udah sini kapan dari sini? Ini apa sih? Nah, ini deh. Pak siapa namanya? Pak pakai mic. Pak Jua mbak jenggotmu loh. Pak siapa namanya? Udi Baidu Fauzilur Rahman. Aslinya orang mana Pak? Orang Tumpang Tindih. Sama dengan Pak Bupati. Orang Tumpang Tindih. Oh Tumpang Tindih. Sama dengan Pak Bupati. Tumpang Tindih Pak Bupati. Kita nggak Pak Bupati. Ya. Kok logatnya kayak orang Jawa? Ya. Logatnya kayak orang Jawa. Benar. Banyak bergaul dengan orang-orang Jawa. Oke. Pak siapa tadi namanya? Pak Fauzilur Rahman. Fauzilur Rahman apal nggak dengan Pancasila? Apa? Coba Bapak mimpin Pancasila, semua warga Ketapang baca dipimpin oleh saudara Fauzilur Rahman. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Fauzi umurnya berapa? Umur sekarang 57 tahun 2 bulan. 57 tahun 2 bulan. Raimu waktu tua banget. Iya. Karena tapi ini Istrinya berapa? Istri satu anak sudah meninggal. Sudah meninggal. Mau nikah lagi nggak? Rencana belum ada duit. Tetangganya Pak Bupati rencana, wong tua benar. Sekarang ada di sini. Kalian ini. Ya. Nah, namanya siapa deh? Khairani Asyifa Nur Askia. Khairani Asyifa Nur Askia. Sebutkan 3 nama pahlawan. 3 saja. 3 nama pahlawan nasional. Ibu. Siapa nama pahlawan yang kamu tahu? Nah, siapa? Sebutkan 3 nama pahlawan. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Nikita Mirzani. Soekarno. Lagi. Soeharto. Loh. Tapi mending loh, ngerti nama Soeharto barangnya mending.
Iya, cek enak zamanku toh. Ayo. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi ini siapa? Ini bapaknya bener baik. Ulangi lagi, Jenderal tadi Sudirman, nomor 2 Insinyur Soekarno, nomor 3 Ibu Kartini. Ibu Kartini, tepuk tangan. Sekarang adiknya ini, kamu lagu-lagu kebangsaan yang kamu hafal lagu apa? Sudah, hafal nggak dengan lagu Garuda Pancasila? Lagu kerakyatan. Apa? Namanya siapa saya? Tera Alpa Mona Lisa. Nisa, Anissa. Tera Alpa Mona Lisa. Oh, Mona Lisa. Munyuk nangkring lilitan sarung. Pengen menyanyikan lagu kebangsaan apa yang kamu hafal? Ibu kita Kartini 17 Agustus. Coba. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat berdeka, kita tetap setia, menyelamatkan Indonesia. Kita tetap setia memperjuangkan negara kita. Tepuk tangan untuk Indonesia. Aku ngenteni rampung rasanya kayak goblok ngising. Ya, tak kasih hadiah. Mana. Kamu minta berapa, Lul? Kamu kalau tak kasih uang untuk beli apa? Hah? Oh, lo minta 1 juta kayak aku bupatimu, cocok. Yang aku tuh bupatimu. Gak apa-apa, Pak Bupati, gak apa. Nah, tanda cinta Pak Bupati. 300.000. Dana kenakalan, Mas. Oh, 2, 3. 1, 2, 3. No. Kamu untuk apa kalau tak kasih uang? Top up? Lah, top up barang. Top up. 1, 2, 3. Terima kasih. Sama-sama. Cita-cita kamu pengen jadi apa besok? Istrinya Kiai? Ya. Makasih. Ini tepuk-tepuk bukan barang ngopo ya coy. Orangnya panjang. Lah kok jenggotmu ya dawa. Kalau di Jogja itu punya jenggot gak punya kumis katanya wedus. Punya kumis gak punya lele. Mana kayak gini kan? Iya. Walah salaman kabeh barang. Makasih ya, Dek. Kan Fauzi Lul ya. Sana semua jamaah disalami sana. Nomor Pak Bupati nih, Pak Bupati. Oh, salah. Oh, adik kelas. Oh, lebih tua dia Pak Bupati aja. Ya, mudah-mudahan Pak Fauzil pulang langsung dapat janda. Amin. Anak 15. Amin. Ternyata beliau kata Pak Bupati ini Pak Guru. Guru Pak ya? Guru. Kalau mbak-mbak cari suami, carilah polisi. Kalau mas-mas cari istri, carilah guru. Kalau mbak-mbak cari suami, carilah TNI Polri. Itu enak. Apapun yang kamu minta, jawabannya cuma 1. Siap dan 86 melaksanakan. TNI Polri. Tapi kalau bapak-bapak cari istri, carilah ibu guru. Apalagi guru TK. Masuk kamar langsung ditanya sama istrimu, "Papa masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Kamu jawab, "Lupa Mama." Ulangi lagi. Ulangi lagi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, saya ingin menyampaikan di mana pentingnya dan hebatnya Pancasila.
Bapak Ibu yang saya muliakan, 350 tahun bangsa Indonesia dijajah. Ternyata salah satu impact negatifnya apa? Melahirkan pribadi anak bangsa yang insecure, kata anak sekarang. Underestimate, apa itu? Kurang percaya diri. Bahwa kita bangsa besar, kita minder, Pak. Insecure. Kalau anak-anak milenial, coba sekali lagi ini saya sampaikan bukan rasis, tapi saya pengen Anda merubah mindset Anda. Kita itu kalau ketemu orang bule dari Eropa, dari Amerika, mindset yang ada di otak kita mengatakan apa? Ini orang pintar. Jadi kalau ketemu orang-orang bule, seolah-olah kita pengen mengatakan dia orang pintar. Padahal bule goblok itu banyak. Tapi kita nggak percaya diri. Makanya kalau lihat bule keliuran kemana-mana, wah pintar. Satu. Yang kedua, kalau kita ketemu dengan sahabat-sahabat kita Cina, teman-teman Cina, mindset otak kita mengatakan apa, Pak? Ini orang kaya. Padahal Cina kere juga banyak ning Singkawang kayak. Dodol gorengan ya Pak ya. Ayo. Tapi mindset kita Pak Bupati, mohon maaf, seolah-olah kalau lihat orang Cina itu pasti kaya. Dan mohon maaf, kita juga diskriminasi Pak. Pak, Bu Polisi umpamanya Bu Polwan bawa SK pengen utang ke bank, yang satu polisi wajah Indo, yang satu Cina. Teller bank akan lebih melihat yang Cina, seolah-olah kalau Cina itu pasti kaya. Saya tahu kok teman-teman polisi itu rata-rata SK-nya di bank kok kelihatan. Mbok tenan gitu loh. Kalau Banser nggak mungkin, soalnya apa? SK-nya rapayu. Jadi kalau lihat orang bule pintar, orang Cina kaya. Nah, yang paling parah apa? Kalau lihat orang Arab pakai jubah, otak kita mengatakan apa? Ini orang suci. Makanya saya begitu ngajak teman umroh, anak awam, begitu masuk ke kota Jeddah kaget, loh, kok di sini banyak Habib ya? Maksudnya semua orang pakai jubah, goblok gitu loh. Sehingga apa? Kita minder. Nah, gara-gara kita minder itulah kemudian bangsa ini mencoba direbut oleh mereka. Yang direbut apanya? Bukan bangsanya, tetapi kekayaan dan sumber alamnya, sumber daya alamnya. Bagaimana cara mereka merebut? Gampang. Dijajah dengan ideologi. Kenapa mereka tidak melakukan agresi militer seperti Rusia ke Ukraina umpamanya? Mereka mikir, Indonesia zaman pra kemerdekaan hanya dengan modal bambu runcing bisa mengalahkan Belanda dan sekutunya. Sekarang TNI alutsistanya keren, sekian besar di dunia. Mereka mikir kalau harus menjajah Indonesia dengan agresi militer, maka yang dilakukan adalah menjajah bangsa ini dengan ideologi, menawarkan ideologi-ideologi baru, masukkan bahasa khilafah. Pancasila sudah tidak cocok, NKRI bukan harga mati. Sehingga kemudian terjadi apa? Kita sesama anak bangsa saling berkelahi. Soal ideologi beragama, muncul teologi-teologi baru. Bagaimana kita gampang mengkafirkan orang lain, menyalahkan orang lain. Semua orang yang berbeda dianggap kafir. Contoh, Gus Miftah ceramah di gereja Jakarta Utara, di gereja Bethel Indonesia. Saya diundang Pak Bupati sebagai penceramah acara peresmian gereja, bukan peribadatan. Begitu saya ceramah keluar langsung Miftah kafir. Saya marah, enggak. Terus gimana Gus? Gampang, syahadat lagi. Loh, rampung tak? Kenapa saya harus marah? Alasan mengkafirkan saya apa Mas? Karena saya masuk tempat ibadah agama orang lain. Saya bilang, kalau masuk tempat agama ibadah orang lain, tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Jawa itu banyak yang kafir gara-gara masuk Candi Prambanan dan Borobudur.
Betul? Itu kan Hindu Buddha gitu loh. Kita gampang banget, Pak. Makanya kemudian apa? Isu-isu terakhir yang mencoba merusak kerukunan Indonesia itu rata-rata politik identitas yang mengatasnamakan agama. Jualannya agama. Gak ada yang salah dengan agama, yang menjual ini yang salah. Bapak Ibu, saya paling orang yang tidak sepakat kita mengintervensi masuk ke ruang kamar orang lain. Saya selalu bilang, Indonesia ini rumah besar, punya 6 kamar. Kamarnya apa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini selama orang Indonesia kembali ke kamar masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah. Menjadi masalah itu adalah ketika kita intervensi dan masuk kamar orang lain. Orang Islam gak usah ngomong salib. Kenapa ada ustadz yang mengatakan salib itu tempatnya jin ibrit? Teman-teman Kristen marah. Orang Kristen gak usah ngomong Quran, bukan wilayahnya. Bagaimana kalau kita pengen omong-omongan? Gampang, gak usah masuk ke kamarnya orang lain, tapi ayo bikin ruang tamu bersama. Sehingga apa? Kita ngobrolnya gak perlu masuk ke kamarnya orang lain, tetapi di ruang tamu. Ayo kamu orang Kristen ngobrol yuk, enak. Makanya bapak-bapak, kalau anda ke Jogja silakan berkunjung ke pondok saya. 60% tetangga saya Katolik. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan ya bro, atau gajuli boh gitu. Asik Pak. Makanya saya bilang 6 kamar agama ini yang diakui oleh undang-undang legalitasnya berhak menjalankan perintah agamanya tanpa mendapatkan gangguan dan intervensi dari pihak manapun. Itulah Indonesia. Orang Kristen ayo ke gereja, orang Islam silakan ke masjid tanpa harus mendapatkan gangguan dari pihak manapun, Pak. Kenapa? Karena negara ini negara kesepakatan dan sudah disepakati oleh founding fathers kita melalui Pancasila. Kenapa hari ini kita ributkan? Sumbangsihmu untuk negara itu apa? Kok kamu masih mempermasalahkan Pancasila sebagai ideologi? Kenyataannya Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika mampu mempersatukan semua perbedaan. Saya kasih contoh yang paling gampang, Pak. Jazirah Arab itu bangsanya cuma satu, namanya bangsa Arab. Mereka dipersatukan dengan bahasa yang satu, namanya bahasa Arab. Tetapi mereka tidak bisa menjadi bangsa yang satu, tidak bisa menjadi negara yang satu. Jadi yang terjadi apa? Satu bangsa dengan satu bahasa berdiri di atas banyak negara. Jazirah Arab, Eropa, bangsanya namanya Europe. Mereka dipersatukan dengan bahasa Inggris, tetapi faktanya mereka satu bangsa, satu bahasa berdiri di atas banyak negara. Prancis, Inggris, Belanda, Spanyol, dan lain sebagainya. Mereka nggak bisa akur. Indonesia sebaliknya, banyak bangsa bisa berdiri di atas satu negara yang sama. Walaupun budaya kita berbeda, walaupun bahasa kita berbeda. Coba Dayak dengan Jawa, pasti beda. Pertanyaannya adalah, kenapa kita mempunyai 1400 suku bangsa dengan bahasa yang berbeda, dengan adat istiadat yang berbeda, dengan kebudayaan yang berbeda, tetapi kok bisa berdiri di atas satu negara namanya Indonesia? Kenapa bisa terjadi? Karena kita dipersatukan dengan satu ideologi yang sama, namanya Pancasila. Anda masih meragukan? Dari mana Anda mau meragukan? Artinya apa? Kalau hari ini
ada orang-orang yang mencoba mengusik, berarti mereka punya kepentingan, Pak. Kepentingannya apa? Ribut. Sehingga kalau kita ribut, sumber daya alam kita diangkut ke luar negeri, kita nggak pernah kerasa. Kita berantem, akhirnya batu bara hilang. Kita berantem, Freeport hilang. Kita berantem, nikel hilang. Kita berantem, timah hilang. Semuanya hilang, Pak. Makanya saya bilang, Arab Saudi itu negara lumayan ideal. Negaranya kaya, rakyatnya kaya. Singapura negara aneh, negaranya miskin, rakyatnya kaya. Indonesia negara lucu. Kenapa? Negaranya kaya, rakyatnya miskin. Kenapa? Karena kita berantem sendiri. Milo sing akur, cok, akur. Keting aku gitu loh. Dari dulu loh, Pak. Dulu awal pergerakan ideologi teologi yang dijajakan apa, Pak? NU Muhammadiyah berantem hanya persoalan sepele, kunut. Tapi alhamdulillah di Ketapang hari ini sudah tidak ada orang berantem gara-gara kunut, betul? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Ketapang sudah jarang yang sholat subuh. Subuh jam itu sholli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Pada prinsipnya orang berbeda itu boleh, agama aja boleh berbeda kok. Maka kenapa Al-Quran mengatakan famang sya'a fal yu'min famang sya'a fal yakfur. Yang mau beriman berimanlah, yang mau kafir kafirlah. Begitu tidak punya pilihan agama, konsep toleransinya apa? Lakum dinukum. Tapi dulu juga ada yang kebablasan, Pak. Saya pernah ngobrol sama almarhum Cahyokumolo. Waktu itu beliau Menteri Dalam Negeri. Ada yang minta ke Cahyokumolo selaku Menteri Dalam Negeri supaya kolom agama dalam KTP dihapus saja. Alasannya apa, Pak Bupati? Karena kolom agama dalam KTP itu merupakan diskriminasi. Kalau Indonesia tidak ada diskriminasi, dihapus saja. Cahyokumolo tanya sama saya, setuju gak Gus? Kolom agama dalam KTP dihapus? Saya nggak setuju, Pak. Bagi saya kolom agama dalam KTP itu kebanggaan. Nama Miftah agama Islam, saya bangga dong. Nama Saverius agama Kristen, Anda harus bangga dong. Ini identitas. Saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Lumayan bro, bujang terus aku. Setuju ibu-ibu? Benar apa salah, Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Makanya tadi siang saya bilang apa? Dalam Al-Quran itu ada 4 macam keluarga. Coba ibu-ibu Ketapang pilih yang mana? Keluarga tipe Nabi Nuh, suaminya benar, istrinya salah. Suaminya soleh, istrinya nakal. Tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Fir'aun, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Nah, ibu-ibu Ketapang, Anda pilih yang mana? Keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu langsung teriak, enggak jadi Ibrahim, Fir'aun juga enggak apa-apa. Jagalah istri jangan kau sakiti, jagalah suami jangan sampai berpoligami. Setuju, Bu? Tolong Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, ibu-ibu setuju dengan lagu saya? Anda jadi saksi, lagu saya lanjutkan. Jagalah istri jangan kau sakiti, jagalah menengok datang tunggu wae ganggu wae. Kaget aku. Jagalah istri jangan kau sakiti, jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali, dunia terasa hampa.
suami dibagi dua, namun bila istri rela, semuanya akan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju, Bu? Enggak. Makanya kalau ibu-ibu pengen suaminya nggak menikah lagi, gampang. Jagalah istri jangan kau sakiti, jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon biar tidak kelihatan on. Tuh perempuan dengerin, mau pengajian ketemu bupati dandannya cantik begitu di rumah, ya Allah, dasar tua bolong-bolong, baunya sambal terasi, pinggangnya bekas keroan, tali kotangi petel siji, bisa menjijikan. Istrinya Deddy Corbuzier kemarin tanya sama saya begini, Gus, apakah kita tetap make up dan dandan walaupun kita udah punya pasangan? Saya jawab iya, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Betul? Ibu tak kasih tahu, laki-laki itu kurang ajar. Kalau di jalan lihat cewek cantik dia akan teriak wow, pulang lihat istrinya weh. Lah ndelok wong ayu wow, ndelok bojone weh. Tapi rata-rata Pak Bupati mohon maaf, kalau dalam Islam tuh Pak, rata-rata kiai atau orang hebat itu rata-rata istrinya galak Pak. Loh, contohnya Umar bin Khattab itu wali, kalah sama istri. Makanya kalau bapak-bapak ketapang, istrinya galak, itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Yang kedua, kemungkinan kedua, tanda-tanda stroke. Bu, bener masalah lagunya Bu? Ini Pancasila. Maka kemudian apa? Meyakini yang kita lakukan benar, itu hukumnya wajib. Meyakini agamamu benar, itu wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Anda orang Islam, inna dina indallahi Islam, agama yang paling benar menurut Allah Islam. Ya boleh dong kamu orang Islam kok. Justru saya meragukan agamamu ketika kamu tidak meyakini agamamu. Anda orang Kristen harus meyakini agamamu adalah agama yang paling benar. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan orang lain. Makanya kenapa? Begitu saya bangun masjid, tetangga pendeta saya tak undang. Sebagaimana orang Jakarta meresmikan gereja, saya diundang. Begitu saya bikin masjid, saya pasang beduk, pendeta datang. Dia bilang sama saya, Gus, mau dipasang piano, Gus, tak sumbang piano di masjidmu. Kenapa kok cuma dipasang beduk? Saya bilang sama pendeta, jenengan lucu Pak Pendeta, Pak Pendeta. Masjid kok dipasang piano, sandal saja hilang kok. Bapak Ibu, Anda yang Muslim saya nasihati, orang non-Islam tidak melihat Quranmu, orang non-Islam tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam melihat akhlak dan perbuatanmu. Maka kalau kamu pengen menunjukkan Islam itu agama yang asik, tunjukkan dengan akhlak dan perbuatan. Betul? Ya sama dengan ASN. Rakyatmu ketapang itu tidak membaca SOP-mu. Rakyatmu ketapang tidak membaca peraturanmu apa, tapi melihat kinerjamu. Makanya kalau pengen kamu dicintai rakyatmu gampang, jadilah ASN dengan akhlak yang menyenangkan. ASN kok merengutan kok, orang gawe KTP perenguti, polisi yang ngono gawe SIM perenguti, mumet Pak Dasi. Saya kemarin sama Pak Kabar Interkam, siapa Pak Kapolres? Bang Ahmad Doviri. Kan beliau dulu teman saya sejak Kapolres Kota Jogja. Gus, Bayangkara, ada nggak evaluasi untuk kami? Saya bilang,
Jenderal mohon izin, polisi Indonesia hari ini top, TNI, Polri dengan pemerintah mencari solusi untuk COVID. Alhamdulillah Indonesia jos, saya bilang. Masalahnya satu, yang merusak citra polisi itu cuma satu, dan apa Gus? Polisi Ciluba. Itu bagaimana Gus? Lampu merah, belok kiri, tahu-tahu dihadang di depan. Iya, dancok. Aku sering biar nungguin. Kau waget. Wong lantas, rungokno kupingmu. Di wong lantas ini. Oh ini Bimas, ada Kamtip masih. Itu rupanya kayak kota infak. Maka yuk kita pahami Pancasila sebagai ideologi dengan sebenar-benarnya. Insya Allah tetap mampu menjaga keutuhan Indonesia. Saya ingatkan satu sabda dari Rasulullah Muhammad SAW, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu, dan kamu belum beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Cinta kepada siapa? Cinta ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, dan ukhuwah watoniyah. Kamu cintai sesama agamamu, ya. Kamu cintai sesama anak bangsamu, ya. Kamu cintai sesama manusia di dunia. Kalau kamu tidak bisa menghormati orang lain karena agamanya, hormatilah karena sesama anak manusia. Saya bacakan satu tulisan saya, Pak Bupati, mohon izin, tentang toleransi. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, bangsa Indonesia adalah rumah besar yang menaungi siapa saja, tak pandang perbedaan yang ada. Di bangsa ini perbedaan akan merekatkan, bukan meretakkan. Perbedaan menjadi alasan untuk saling mengisi, bukan memusuhi. Perbedaan jadi alasan untuk bersanding, bukan bertanding. Kita bersanding untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Kita bersanding untuk membawa pencerahan. Kita bersanding untuk memberdayakan. Karena dalam bingkai kebaikan kita semua sama, dalam bingkai kebangsaan kita semua setara. Toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak orang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk mengurusi perilaku orang lain. Bapak Ibu, caramu melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara. Hargailah cara pandang orang lain. Kamu mungkin benar, tetapi mereka juga tidak salah. Pentingkan introspeksi, bukan interpretasi. Mawas diri, bukan harga diri. Toleransi, bukan arogansi. Amanah, bukan amarah. Meminta maaf, bukan meminta perhatian. Jika Tuhan memberiku cinta dengan dibungkus agama, maka akan aku jaga agamaku tanpa menyakiti agama orang lain. Dan jika Tuhan memberiku rasa yang dibalut dengan toleransi, maka akan kuhargai pendapat orang lain. Jika masih ada yang mempermasalahkan dua hal itu, berarti dia manusia amatiran. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang bermasalah adalah keegoisan kita dalam memandang perbedaan. Rasa hormat yang kau berikan kepada orang lain merupakan cerminan rasa hormat yang kau berikan pada dirimu sendiri. Tepuk tangan untuk warga Ketapang. Bapak Ibu, akhirnya sudah jam 12:30. Ya, kan saya ngitungnya dari tadi pergi perjalanan, kan jauh. Boyok saya sakit banget. Pak Bupati wajib mencarikan saya tukang pijet. Mungkin sebagai satu gambaran ya Bapak Ibu, satu ketika saya diundang sama teman-teman gereja setelah acara Natalan, acara piknik bareng Pak. Pendetanya jemput saya ke pondok, ternyata pakai bis kota. Begitu saya naik bis kota, saya bilang Bismillah, diprotes sama pendeta. Sorry Gus, kita tidak naik Bismillah tapi bis kota. Oh iya, santai banget teman saya itu.
Begitu naik bis mau diajak ke Patangtritis pantai, hujan lebat, dar, petir menyambar-nyambar. Teman saya pendeta bilang, haleluya, haleluya. Saya bilang, sorry pendeta, setahu saya itu bukan haleluya tapi halilintar. Begitu indahnya Indonesia. Begitu saya turun dari bis, saya pakai sarung, nggak pakai celana dalam. Anginnya kenceng, sarung saya yang buka, wut. Pendeta bilang, wow. Saya bilang sama pendeta, salah pendeta, ini bukan wow, tapi alif. Asik bener Indonesia itu. Ngapain sih kita berantem, betul? Sudahlah. Yuk, teman-teman saya Jawa, kita punya prinsip, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Betul? Akhirnya Bapak Ibu, kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti jauh lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar dibandingkan masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Gus Miftah yang telah menyampaikan ceramah kebangsaan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami mohon sekali lagi dengan segala hormat kepada Gus Miftah sebagai rangkaian akhir dari acara pada malam hari ini, kami mohon berkenan dapat memimpin doa. Untuk itu kami persilakan. Yang belum berdoa pulang, saya doakan sandalnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, perkenankan malam hari ini kami mensyukuri atas karuniamu kepada bangsa Indonesia ya Allah. Perkenankan kami mengangkat kedua tangan kami, mengkhususkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kemaksiatan kami, ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami. Tunjukkan mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb, jadikan bangsa kami bangsa yang rukun, jadikan bangsa kami bangsa yang akur, sehingga menjadikan bangsa ini bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa yang penuh dengan rahmatmu, bangsa yang penuh dengan ridhamu, bangsa yang penuh dengan kasih sayangmu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih, Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebahagiaan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, dan jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, serta jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ceramah kebangsaan dan ditutup